pagi bagi kita semua. Shalom. Sungguh kita bersyukur bagi bisa kembali datang untuk melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Renungan kita angkat dari buku Kisah Oricis pasal yang ke-69 dengan judul Di Bukit Zaitun. Ellen G. White telah memberikan kepada kita satu penerangan yang begitu jelas tentang peristiwa-peristiwa yang dibuatkan oleh Yesus tatkala ia berada di Bukit Zaitun bersama-sama dengan murid-muridnya. Namun sebelum kita membahas pasal 69 ini yang diambil dari Matius pasal 24, maka lebih dalam kita lihat peristiwa sebelum Matius 24. Paling tidak supaya kita mendapat gambaran bahwa Yesus sesungguhnya sangat mencintai umat pilihan bangsa Israel, umat yang diharapkan akan diterang bagi bangsa-bangsa, umat yang diharapkan akan mengajarkan jalan-jalan Allah, umat yang akan mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Namun sejak awal sampai akhir sejarah bangsa Israel adalah penolakan dan seringkali pembantaian terhadap utusan-utusan Allah. Yesus melihat cukup jelas bahwa noda pembunuhan itu masih tetap melekat bagi bangsa Israel. Dan Yesus tahu kedatangannya ke dunia adalah untuk umat pilihannya paling tidak. Sebab mereka itu menyambutnya dan mewartakan keselamatan oleh kasih karunia dalam pengorbanan Yesus. Yesus tahu bahwa ia harus mati dan dikorbankan bagi penebusan manusia. Dan Yesus tahu di hari-hari mendatang para utusan-utusannya akan dihambat, disiksa, ditolak dan dibunuh. Ini merupakan sebuah tragedi yang harus menimpa umat Tuhan, bangsa yang telah dipilihnya, bangsa yang telah dikasihi Allah. Sekarang ternyata bangsa Israel malah menolak dia, bahkan melawan Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan akan lahir dari garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan tahu bahwa akan tiba harinya tatkala penghakiman akan datang. Hal ini membuat kita berpikir, ketika sejarah menghakimi kita, apakah kita akan divonis sebagai penghambat-penghambat bagi pekerjaan Tuhan, atau kita divonis sebagai penolong-penolong bagi pekerjaan Tuhan? Ini harus dijawab oleh setiap pribadi dan setiap kita yang hadir di ruang ini. Apakah saya dipakai Tuhan untuk menjadi penolong bagi pekerjaan Tuhan, atau malah menjadi penghambat bagi pekerjaan Tuhan tanpa kita sadari? Bangsa Israel telah melakukan penolakan terhadap pilihan Allah sebagai umat yang harusnya bersaksi tentang juru selamat, mengajarkan tentang jalan keselamatan itu, dan memberikan teladan prinsip-prinsip hidup benar. Besoknya oleh karena penolakan umat pilihan ini, Yesus mengungkapkan dari dalam kata-kata yang menyedihkan diucapkan kepada bangsanya, yaitu umat Israel. Dalam Matius 23 37 sampai 39 disebutkan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah,
rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Perkataan Yesus ini bukan hanya dia ucapkan untuk kepentingan murid-muridnya, tetapi juga perkataan ini ditujukan kepada para imam dan para penghulu Israel. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Nubuatan Yesus tentang masa depan umatnya dalam Matius 23 ayat 38. Dan ini telah menimbulkan ketakutan di hati para imam, para rabi, dan juga umat-umat Yahudi saat itu. Namun mereka berpura-pura bersikap acuh tak acuh. Mungkinkah bait suci yang mulia, yang menjadi kebanggaan dan kemuliaan bangsa Israel, tidak lama lagi akan menjadi timbunan puing? Bagaimanakah mungkin tembok yang kuat, yang telah dibangun dengan kokohnya dan simbol kemuliaan bagi umat Israel saat itu, bagaimana mungkin itu dapat diruntuhkan? Itu tidak dapat difahami dan dimengerti oleh umat Israel, bahkan oleh murid-murid Yesus sekalipun. Bangunan itu memang ajaib, di mana tembok dibangun dengan sangat kokohnya, dan mereka berpikir tampaknya tidak mungkin itu diruntuhkan oleh siapapun. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi dengarkan perkataanku, harinya akan datang bila satu batu pun di sini tidak akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Betapa mengerikan. Yesus memberitahukan peristiwa ke depan bahwa bait suci yang mereka lihat yang begitu indah, yang merupakan simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat, simbol kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya ini, ternyata telah dinubuatkan oleh Yesus akan diruntuhkan, dan tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Gambaran ini sulit dimengerti, baik oleh murid-muridnya maupun orang banyak. Misalnya pada waktu Yesus duduk sendirian di atas bukit Zaitun bersama-sama dengan beberapa orang muridnya, di antaranya Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Murid-murid ini kemudian datang dan mengajukan pertanyaan kepada Yesus, ya Guru, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus tidak segera menjawab pertanyaan. Yesus ingin agar murid-muridnya dapat mengerti dengan jelas antara tanda kebinasaan Yerusalem dan tanda kebinasaan dunia atau kesudahan dunia. Sudah bisa bayangkan, sebetulnya Yesus ingin memberitahukan tanpa memisahkan hal ini. Tapi bila mana dia memaparkan kepada muridnya peristiwa masa depan sebagaimana yang Yesus melihatnya, murid-murid itu dianggap tidak akan sanggup menerima pekabaran Yesus yang mengerikan ini. Masa depan umat Tuhan seakan-akan suram. Misalnya dalam kemurahan kasih Kristus kepada mereka, Yesus sengaja mencampurkan penjelasan tentang kedua krisis yang besar itu dan membiarkan murid-murid mempelajari maknanya sendiri. Jadi ketika Yesus memberitakan ini, sengaja dia campurkan antara tanda-tanda kebinasaan Yerusalem dan tanda-tanda kesudahan dunia. Karena Yesus sadar bahwa kalau dia ceritakan tanda-tanda kesudahan dunia dengan peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Yesus, murid-murid tidak sanggup menerima pekabarannya
terlalu berat bagi murid-murid saat itu. Itu sebabnya dalam kemurahan hatinya Yesus mencampurkan penjelasan tentang kedua Kristus yang besar itu dan membiarkan murid-murid mempelajari maknanya sendiri. Nah, ketika Yesus menyinggung tentang kebinasaan Yerusalem, nubuatannya bukan saja dikenakan pada peristiwa itu, tetapi juga pada kebinasaan terakhir, pada masa Tuhan akan datang ke dunia untuk menghukumkan dunia. Sekedar pembicaraan yang disampaikan oleh Yesus sesungguhnya bukannya ditujukan kepada murid-murid yang mendengarkan penjelasannya di atas bukit Zaitun, tapi Yesus juga ingin memberitahukan kepada murid-murid Tuhan sepanjang zaman sampai hari kedatangan Tuhan bahwa tanda-tanda itu diberikan supaya mereka yang hidup pada peristiwa terakhir dalam sejarah dunia dapat mempelajarinya tentang tanda-tanda kesudahan dunia. Dan pada waktu Yesus berdialog dengan murid-muridnya ini, Yesus kemudian lebih dahulu memperingatkan mereka. Kata-kata yang terucap dari bibir Yesus adalah waspadalah, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, karena akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus memberitakan bahwa akan muncul Mesias palsu. Mereka mengaku dapat mengadakan mukjizat dan menyatakan bahwa saat kelepasan bangsa Yahudi sudah tiba, dan hal ini menyesatkan banyak orang. Dan ternyata nubuatan ini digenapi menjelang kebinasaan kota Yerusalem. Di antara kematian Yesus dan pengampungan Yerusalem, banyak Mesias palsu muncul, dan itu secara luar biasa menggenapi nubuatan Yesus, sehingga banyak umat Tuhan disesatkan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Karena bangsa akan berbangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, maka akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu hanya permulaan penderitaan. Jadi murid-murid Yesus tertegun mendengar penjelasan bahwa bukan masa damai yang mereka akan hadapi, tetapi akan terjadi peperangan di antara kerajaan melawan kerajaan. Kristus menyatakan bila mana para rabi melihat tanda-tanda itu, mereka akan menyatakan sebagai hukuman Allah atas bangsa-bangsa, karena mereka telah menawar umat Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh orang, dan kamu akan dibenci oleh segala bangsa sebab namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saya bisa bayangkan peristiwa ini bukan hanya digenapi pada waktu mereka menghadapi kenyataan kesulitan akibat kota Yerusalem dikepung oleh musuh, penderitaan karena kelaparan. Saya baca dalam sejarah gereja, ya, oleh karena dikepung maka terjadi kelaparan yang dahsyat, dan bukan hanya tersiksa, tetapi juga mengalami di mana mereka dianiaya bahkan dibunuh. Segala perkara ini diberita oleh orang Kristen. Ayah dan ibu mengkhianati anak-anak mereka, anak-anak mengkhianati orang tua, sahabat-sahabat menyerahkan sahabat mereka kepada Sanhedrin,
para penuntut mengerjakan niat mereka oleh membunuh Stefanus, membunuh Yakobus, dan orang-orang Kristen yang lain. Kita melihat di sini bagaimana Yesus mengamalkan akan datangnya waktu yang sukar bagi umat pilihan Tuhan. Dan Allah memberikan bangsa Yahudi suatu kesempatan yang terakhir untuk bertobat. Pada setiap kesempatan, bila mana terjadi aniaya baik itu secara pribadi maupun secara kelompok, mereka yang menyaksikan penganiayaan itu harus mengambil keputusan di pihak mana saya berdiri, di pihak yang akan ikut menganiaya atau di pihak yang akan melawan Kristus atau di pihak Kristus. Mereka yang murtad pada masa ujian akan bersaksi dusta dan mengkhianati saudara-saudaranya agar mendapat keamanan bagi diri mereka sendiri. Luar biasa. Di antara umat Kristen, umat Tuhan akan ada yang murtad karena ada tekanan aniaya ini. Bahkan membalik, mereka ingin aman sehingga akhirnya mereka bersaksi dusta dan mengkhianati saudara-saudaranya. Ini memang bisa saja terjadi. Bukan saya, tapi siapa. Jadi bisa saja untuk keamanan dia akan mencoba berpihak kepada mereka yang menganiaya. Yesus memberi murid-muridnya suatu tanda kebinasaan yang akan menimpa Yerusalem, dan dikatakannya bagaimana mereka harus meluputkan diri. Jadi jauh-jauh hari Yesus telah melihat peristiwa itu. Yerusalem akan runtuh, akan hancur, dan akan merata dengan tanah. Tetapi Yesus yang mengasihi umatnya memberitahukan, bila mana peristiwa itu nanti terjadi, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara musuh, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Saudara bisa bayangkan amaran ini digenapi 40 tahun kemudian, tatkala Jenderal Titus pada tahun 70 menghancurkan Yerusalem, meluluhlantakkan kota Yerusalem. Dengan kejamnya pasukan Roma di bawah Jenderal Titus itu telah menggenapi apa yang diberitakan oleh Yesus. Namun orang-orang Kristen atau umat-umat Tuhan yang sejati yang menangkap pesan Yesus ini dan mereka mentaati amaran itu, dikatakan tidak ada seorang Kristen binasa dalam kejahatan kota Yerusalem saat itu. Jadi mereka yang mengikuti amaran Yesus, mentaati, mereka lebih dahulu meninggalkan kota Yerusalem. Dan Yesus mengingatkan bahwa Yerusalem akan mengalami kebinasaan. Dan Yesus mengamalkan juga demikian. Berdoalah mulai dari sekarang, supaya pada waktu kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Jadi bisa bayangkan Yesus kan disalibkan tahun 31, dan kemudian dia dikuburkan dan bangkit ke surga. Dan peristiwa itu terjadi tahun 70. Yesus masih mengingatkan murid-muridnya dalam pelarian itu jangan melanggar hari Sabat. Sabat hari Tuhan itu tetap dipertahankan sekalipun Yesus sudah bangkit dan diangkat ke surga. Ia yang menjadikan Sabat tidak pernah akan menggantikan Sabat ini kepada hari yang lain atau melakukan Sabat itu ke sana.
sahabat itu tidak dibatalkan oleh kematian. 40 tahun sesudah dia disalibkan, sahabat itu masih harus dipelihara dalam keadaan suci. Dan selama 40 tahun, murid-murid harus berdoa agar jangan mereka lari dari Yerusalem jatuh pada hari Sabat. Nah, dari kebiasaan Yerusalem, kemudian Kristus beralih dengan cepat kepada peristiwa yang lebih besar. Jadi setelah Yesus memberitahukan tentang peristiwa yang akan menimpa Yerusalem, kota suci umat Allah ini, maka Yesus membawa jauh ke depan kepada mata rantai sejarah dunia, yaitu kedatangan Anak Allah dalam kebesaran dan kemuliaan. Di antara tanda kejahatan Yerusalem dan tanda kedatangan Anak Allah dalam kebesaran dan kemuliaan, maka Yesus memaparkan pemandangan pada abad-abad kegelapan yang panjang, abad-abad bagi jemaat Tuhan yang ditandai dengan darah, air mata dan sengsara. Dan murid-muridnya tidak dapat menerima pemandangan ini. Murid-muridnya tidak bisa menangkap pesan Yesus itu. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kita tahu nubuatan ini digenapi luar biasa dalam sejarah gereja yang dikenal dengan The Dark Ages, abad kegelapan, di mana ada kuasa yang memerintahkan untuk menganiaya umat Tuhan dengan bengis. 3,5 masa kalau buatan dan 1260 hari buatan sama dengan 1260 tahun, di mana pada tahun 538 dimulai aniaya luar biasa. Umat-umat Tuhan yang menentang kepada ajakan untuk meninggalkan kepercayaan mereka dianiaya. Itulah abad kegelapan yang panjang, di mana umat pilihan Tuhan seakan-akan harus menderita sengsara secara luar biasa. Lebih dari 1000 tahun penganiayaan itu belum pernah dialami oleh dunia sebelumnya. Berjuta-juta saksinya yang setia dibunuh. Sekiranya tangan Allah tidak direntangkan untuk memelihara umatnya, semuanya akan binasa. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dibersihkan. Tentu kita tahu dari sejarah gereja dari abad kecil, penganiayaan di tubuh itu luar biasa. Orang-orang Kristen yang tidak menyangkali imannya, yang tidak mau menginjak Alkitab, lalu menyembah Dewi Artemis atau Dewi Diana, mereka itu kemudian dimasukkan ke Kolosium, lalu ditonton orang banyak. Mereka itu diikat, dan anak-anak, wanita-wanita, mereka berdoa di tengah-tengah tontonan ini, lalu dilepaskan singa-singa yang kelaparan, dan mereka dicabik-cabik. Sebagian di antara mereka, para orang-orang yang masih kuat, mereka disalibkan di kayu sulah, dipancangkan di tepi-tepi jalan sampai ke kota Roma, lalu disiram dengan ter, lalu pada malam hari itu dinyalakan. Saya bisa bayangkan tiang sulah itu terbakar seperti api, dan itu menerangi jalan-jalan ke kota Roma. Yang lain, mereka diikat di tepi pantai waktu pasang surut, dan mereka diminta untuk menyangkali iman. Pada waktu mereka tetap dipancangkan di sana, dan waktu air pasang mereka terbang mati sakit. Dan masih banyak cerita bagaimana Guilantin, kepala mereka dipenggal,
bagaimana mereka disiksa. Nah, itu alat penyiksaan yang masih tersimpan hingga saat ini. Musim sejarah gereja. Kita masih ingat bagaimana mereka bersembunyi di katakom, yaitu gua-gua di bawah tanah, tempat kuburan orang-orang Roma di sana. Mereka belajar Alkitab, berbakti di tempat persembunyian, tapi mereka juga akhirnya ditangkap. Yang lain mereka masuk gua, diikuti oleh para pemuka agama mereka. Begitu umat Tuhan, kaum Alkensis lari ke pegunungan Alpen, di antara mereka ada masuk gua dan kedapatan oleh pemuka agama yang itu kemudian gua itu kemudian ditaruh itu kayu-kayu bakar lalu dinyalakan. Mereka mati lemas semua dalam gua. Tentu saya masih ingat Yerum, John As, mereka dibakar, api mereka menyalakan, mereka menyanyi. Abunya ditaburkan di Sumerin untuk lepas. Itulah penganiayaan terdahsyat yang menimpa umat Tuhan yang setia. Tuhan kita bicara tentang kedatangannya yang kedua kali, dan Ia memberi amaran tentang bahaya-bahaya yang mendahului kedatangannya ke dunia. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Kalau waktu kebinasaan kota Yerusalem, Yesus memberitahukan akan banyak nabi palsu yang akan menyesatkan umat pilihan Tuhan. Nabi-nabi palsu itu telah menipu banyak orang sehingga mereka tidak melarikan diri dari kota Yerusalem, sehingga mereka binasa oleh ajaran-ajaran palsu ini. Tetapi di akhir zaman, Yesus memberitahukan akan banyak nabi palsu muncul dan menyesatkan dengan mengatakan, lihat, Mesias sudah datang, dia ada di padang belantara, oh dia ada di ruang. Yesus mengingatkan, jangan kamu percaya, karena Yesus akan datang dengan pancaran cahayanya dari timur ke barat dengan begitu cepat, dan semua mata akan memandang. Juru Selamat memberikan tanda-tanda kedatangannya lebih dahulu, agar mereka mencamkan tanda-tanda itu sehingga mereka tidak disesatkan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada masa itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan merata. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang sangat dahsyat di dunia. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi pada akhir masa aniaya yang besar itu, yaitu 1260 tahun pada zaman Dark Ages atau abad ke-8, tatkala Paus Pius keempat ya, ditangkap oleh Jenderal Bertin, maka aniaya itu berhenti. Pada akhir masa penganiayaan kepalsuan yang besar itu, Kristus menyatakan matahari akan dikelamkan dan bulan
juga tidak akan bercahaya. Sesudah itu bintang-bintang akan gugur dari langit. Dan benar, kalau saya perhatikan tanda-tanda zaman ini setelah tahun 1798, yaitu masa aneh yang terakhir, maka pada abad ke-18 itu peristiwa fenomena alam, adanya matahari yang dikelamkan, bulan seperti darah, dan bintang-bintang atau meteor-meteor berjatuh dari langit pada malam hari begitu terang. Itu sudah digunakan. Terjadi setelah tahun 1798, seperti pada permulaan abad ke-18. Jadi itu merupakan satu tanda bahwa kalau Yesus telah memberitahukan tanda ini digunakan, pasti Yesus yang sama yang menjanjikan akan kedatangannya akan digenapi. Dan Yesus memberitahukan tentang tanda-tanda ini dengan pernyataan perumpamaan seperti itu. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi Kristus akan datang dengan kemuliaan yang luar biasa. Yesus akan datang dengan awan dari langit, dan berlaksa-laksa malaikat akan bercahaya menyertai Yesus. Ia akan datang untuk membangkitkan orang mati. Ia akan datang untuk mengubahkan orang salah yang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ia akan datang untuk menghormati mereka yang mengasihi Dia, mereka yang memelihara hukumnya, mereka yang telah mati syahid bagi dirinya. Ia tidak akan pernah melupakan mereka, dan Ia tidak pernah melupakan janjinya. Bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal, kita boleh berpikir tentang pagi kebangkitan mulia, tatkala sangkakala Allah akan berbunyi. Bila orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52. Kemudian kita akan melihat Yesus Raja Kemuliaan itu datang dari langit dengan penuh kemuliaan, dan Dia akan mendirikan kita dalam tubuh kemuliaan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Jadi Yesus kemudian mengingatkan kepada murid-Nya, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Tetapi tentang jam dan kedatangan Yesus, kita tahu bahwa Ia sendiri tidak dapat memberitahukan akan hari dan jam kedatangan yang kedua. Tapi dalam sejarah gereja kita melihat bahwa banyak orang-orang Kristen mencoba menganalisa dan mulai menghitung kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Termasuk siapa? Termasuk tokoh pergerakan akan yang mula-mula, siapa namanya? William. Tidak salah sebetulnya mencoba, namun jangan menetapkan waktu. Ternyata benar-benar sadar kemudian bahwa ia telah salah menetapkan waktu. Itu bukan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, itu tentang Yesus pindah ke suci, ke tanah suci, pindah sebagai akhir yang hadir. Bagaimanakah keadaan manusia sebelum kedatangan Yesus? Moral manusia begitu rendah, dan itu akan terulang kembali seperti halnya pada zaman Nabi Nuh. Dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, barulah kemudian Tuhan mendatangkan air bah sampai pada hari tatkala Nuh masuk dalam bahtera bersama
dengan anaknya dan anak mantunya, dan hanya 8 orang saja yang diselamatkan. Jadi kadang-kadang kita berpikir alangkah kejamnya Tuhan itu. Semua dibinasakan hanya segelintir orang. Tapi itulah bukan kekejaman Tuhan. Tuhan ingin setiap orang selamat. Tapi Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak. Manusia tetap sebagai pribadi yang diberikan hak pilih, kebebasan. Sekalipun Allah merindukan semua selamat, semua masuk bahtera, atau semua bertobat sehingga air bah tidak datangkan. Tapi kenyataannya manusia mengabaikan kasih karunia Allah ini, sehingga akhirnya mereka memilih sendiri bagi kebinasaan diri mereka. Nubuatan tentang kebinasaan Yerusalem telah dikenapi dengan hebat, dengan tepat. Dan Yesus mengingatkan, karena makin bertambah-tambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Disinilah kita melihat nubuatan sebagai tanda terakhir dari menjelang kedatangan Yesus ini sekarang ini sedang dikenapi. Seluruh dunia telah mendengar pekabaran dan tinggal menunggu kapan waktunya Yesus menyatakan berita Injil ini sudah masuk ke seluruh dunia, baik melalui KKR yang diadakan, maupun melalui penginjil perorangan, maupun melalui siaran radio, melalui televisi. Pekabaran itu harus sampai ke telinga setiap manusia. Demikian juga sekarang, sebelum kedatangan Anak Manusia, Injil yang kekal harus diberitakan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat 6 dan 14. Oleh memberitakan Injil ini kepada dunia, maka Tuhan berjanji kita akan diberikan kuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan bukan hanya menunggu mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan, tapi Tuhan memberikan amanat kepada kita, tanggung jawab agar kita menyelesaikan misi Tuhan. Kita harus gunakan waktu yang masih sisa ini untuk mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 12. Dan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, bila mana kamu melihat tanda-tanda itu telah terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ingatlah baik-baik, berjagalah dan berdoa. Kalau Yesus telah mengamalkan murid-muridnya untuk menghadapi kebinasaan kota Yerusalem, dan mereka yang memperhatikan tanda-tanda kebinasaan Yerusalem itu sudah datang, dan mereka sudah melarikan diri mengikuti petunjuk Tuhan, mereka luput dari kebinasaan. Mereka yang menghiraukan amarah itu akan diselamatkan. Demikian juga bagi kita yang hidup di akhir zaman. Kita tahu tanda-tanda itu sudah digenapi, dan tanda terakhir sedang digenapi. Kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika Dia datang. Mereka yang menunggu kedatangan Tuhan akan menguduskan jiwa mereka oleh kuasa kasih karunia-Nya dalam penuntutan akan kepada Tuhan. Sambil berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, mereka pun bekerja dengan tekun, karena mereka mengetahui bahwa Tuhan sudah dibuka pintu. Semangat mereka lebih hidup-hidup untuk kerjasama dengan oknum ilahi bagi keselamatan jiwa-jiwa. Lalu Yesus mengatakan dalam Lukas 12:42,
Inilah hamba-hamba yang setia dan budiman, yang memberikan kepada isi rumahnya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Tetapi Yesus kemudian mengalihkan kepada golongan yang lain. Kalau tadi golongan yang setiawan, Yesus mengamarkan bagi hamba-hamba yang jahat, yang berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu mulai memukul hamba yang lain, makan minum, mabuk, dan Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku lambat lagi datang. Artinya apa? Tidak menghiraukan tentang tanda-tanda sama. Pikiran mereka menolak akan kenyataan bahwa tanda-tanda itu sementara kenal. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang munafik. Mereka yang mabuk oleh keputusan dunia, mereka yang tidak bertobat dan memukul sesama hamba, menuduh dan mempersalahkan mereka yang setia kepada guru agung. Mereka bercampur dengan dunia dan mereka akan dibinasakan bersama. Wahyu 3:3 mengatakan, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang sebagai pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tiba-tiba mereka akan dibinasakan pada hari kedatangan Tuhan. Dunia kita ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah berada di ambang kesudahan dunia. Kita sudah menyaksikan kerusuhan, kepelesiran, orang-orang sedang tertidur secara rohani. Manusia sedang menunda jauh-jauh kedatangan Tuhan. Mereka menertawai amalan dari hamba-hamba Tuhan. Namun bila waktunya sudah datang, Yesus akan datang dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan. Dan kita tahu sekarang ini bahwa Tuhan sementara saat perlahan-lahan diangkat dari muka bumi. Malapetaka demi malapetaka terjadi di laut dan di darat. Angin ribut, gempa bumi, kebakaran, banjir, pembunuhan yang beraneka macam coraknya. Siapakah dapat membaca masa depan? Krisis itu kian lama kian dekat. Sementara masih manusia tidak disadarkan, mereka masih makan minum, menanam dan membangun, kawin dan mengawinkan. Para pedagang masih berjual beli, manusia sedang saling mendorong, berebut-rebutan tidak mencari tempat tertinggi. Namun pintu kasihan segera akan ditutup. Lihat bahwa waktunya sudah singkat. Yesus mengerahkan semua agennya untuk bekerja agar manusia dapat tertipu atau terperdaya oleh kecukupan iblis. Karena pintu kasihan akan ditutup selamanya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan salah oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jalan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beri kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah pembahasan dari buku Kriminal Segala Zaman pasal yang ke-69, merupakan amalan bagi kita, bukan hanya bagi murid-murid menjalankan kehancuran kota Yerusalem yang sudah dikinapi dengan sangat tepat. Dan sementara kita menunggu kegenapan dalam Yesus pada akhir sejarah dunia, dan tanda-tanda itu sudah dikinapi dengan tepat, dan kita sedang menunggu tanda yang terakhir tatkala hari kedatangannya akan diumumkan oleh Allah Bapa. Sudah tertutup pintu kasihan. Inilah waktunya.
Sang Yesus sudah datang kedua kali ke dunia, bukan dengan mengenakan jubah kain makan, tapi akan mengenakan jubah kemuliaan Raja di atas segala raja, yang datang dengan kemuliaan, yang siap untuk menjemput umat Dia, mempelai wanita yang diharapkan mereka memakai baju putih bersih, tapi yang kedua Kristus, dan mereka akan disambut segera mempelai Kristus, akan tinggal bersama-sama dalam kerajaan kemuliaan pada hari kedatangan. Inilah doa dan harapan kita bersama. Kita